Saudara yang dikasih Tuhan, tema firman Tuhan yaitu prioritas kesalehan, saudara. 1 Timotius 3 ayat yang ke-16. Mari kita membuka di dalam 1 Timotius 3 ayat yang ke-16. Mungkin agak kecil, jadi silakan Bapak Ibu membuka di dalam Alkitabnya masing-masing. Kalau berkenan kita baca bersama dengan suara yang keras, boleh? Ya, mari kita baca 1 Timotius 3 ayat yang ke-16. 1, 2 ya. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat. Diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Sama-sama katakan amin. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam TB, ya, kata ibadah sebenarnya kalau di dalam ayat yang terbuka atau studi Bible atau New King James Version itu dikatakan kesalehan atau godliness, saudara. Ya, mungkin ada terkait, mungkin LAI mulai memikirkan, tetapi sebenarnya yang tepat atau yang lebih presisi yaitu godliness atau kesalehan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mengapa ini menjadi topik yang penting untuk kita bersama ketahui dan kita pelajari dengan serius. Kalau kita perhatikan teks ini, saudara, dibuat untuk apa? Untuk orang-orang pemimpin. Kalau dibaca dari ayat pertamanya sampai ke ayat yang ke-16 itu ditujukan kepada penilik jemaat, para diaken, atau orang-orang yang zaman sekarang, mereka yang terlibat di dalam pekerjaan Tuhan di gereja Tuhan. Semua harus berperan mengambil posisi untuk melayani sebagai pemimpin. Nah, masalahnya saudara, ada banyak orang Kristen ketika bertobat, percaya kepada Yesus Kristus, tidak mengarahkan hidupnya sebagai pekerja Tuhan. Tetapi cukup hanya menjadi member, anggota gereja saja. Tapi perannya kurang. Nah, ketika Paulus melihat situasi ini, maka dia membuat satu standar yang harus dipenuhi oleh jemaat. Bagaimana posisi sudah seharusnya kita ini bertumbuh menjadi pengajar, sudah waktunya. Tetapi masih memerlukan makanan yang ringan. Ya, makanan-makanan susu yang kita konsumsi. Apakah itu tidak boleh? Boleh. Tetapi kalau sudah waktunya kita menjadi teladan atau mengajar, tetapi masih perlu makanan yang lunak, kita masih perlu mendapat dukungan perhatian seperti anak kecil, maka ini harus segera diperbaiki, saudara. Karena tujuan panggilan Tuhan bukan berhenti kepada bayi rohani, tetapi harus meningkat kepada kedewasaan. Maka mari kita belajar bersama tentang arti kesalehan ini itu apa, saudara. Ya, kalau baca teks ini suatu paralel atau terkait ya. Coba di slide awal di teksnya dulu. Sebelumnya ya. Di sini kita bisa lihat menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat. Diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Siapakah ini? Ini adalah berita tentang Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Mengerti? Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Dia telah diberitakan ke seluruh bumi. Segala makhluk sudah mendengar berita siapakah Yesus Kristus. Nah, saat semua orang sudah mendengar berita Injil Yesus Kristus, tidak boleh berhenti pada bagian itu. Tapi ini masih ada terkait di teks sebelumnya, yaitu dan sungguhnya agunglah rahasia ibadah. Jadi yang pertama itu bukan lagi sudah menjadi rahasia. Yesus telah menyatakan diri sebagai Sang Juru, bukan lagi sebuah rahasia. Tetapi ada satu yang menjadi masih rahasia, itu apa, saudara? Yaitu tentang kesalehan. Nah, pada bagian kesalehan ini seringkali tidak kita pahami, kita tidak pelajari. Seolah-olah ini tidak penting, tetap menjadi rahasia. Bukan. Kita harus tahu apa yang dimaksud. Sesungguhnya agunglah rahasia ibadah atau kesalehan kita.
ini yang perlu kita segera tahu menjadi prioritas utama kita. Kalau hanya kita tahu Yesus Kristus yang sudah terbuka umum, tidak menjadi rahasia, dan kita puas dengan sampai pencapaian itu, maka harus kita segera memahami dan sesungguhnya akulah rahasia. Masih menjadi rahasia, tetapi bagi orang Kristen bukan lagi rahasia. Amin. Nah, kita akan lihat lebih dalam, saudara. Apa kata kesalehan ini? Studi katanya adalah kesalehan adalah pengabdian kepada Allah yang menghasilkan kehidupan yang menyenangkan hatinya. Ya, saya sudah tambahkan referensinya dari mana saya kutip. Nah, kesalehan adalah bentuk pengabdian. Jadi kalau Bapak Ibu menghadiri ibadah seperti ini adalah pengabdian, betul? Apakah cukup datang ini sebagai bentuk pengabdian? Tidak, tetapi di luar sana juga statusnya Anda adalah pengabdi, mengabdi kepada Allah. Apa yang dihasilkan? Dari mana saya tahu Anda adalah orang yang mengabdi kepada Allah? Yaitu harus hidupnya menyenangkan hatinya atau hati Allah. Ini yang perlu ada di dalam pribadi orang Kristen. Tidak cukup diselamatkan percaya Yesus, tetapi ditingkatkan. Rahasia itu perlu tahu bahwa Anda dan saya mengabdi kepada siapa? Yesus Kristus. Bagaimana saya bisa tahu? Saya harus menghasilkan apa? Hidup yang menyenangkan hatinya. Paulus berulang kali menekankan pada beberapa surat tentang kata kesalehan. Mengapa? Ya, kalau Bapak Ibu nanti mau cek di rumah, ini PR ya. 1 Timotius 2 ayat 2 dan 10, 1 Timotius 3 ayat 16, 1 Timotius 4, 7 dan 8, 1 Timotius 6, 3, 5, 6, 7, 2 Timotius pasal 3 ayat 5, Titus 1 ayat 1 dan Petrus pun juga menambahkan 2 Petrus 1 ayat 3, 6 dan 7. Silakan Bapak Ibu bisa selidiki dan mulai tulis kata kesalehan di sana muncul. Jadi ibadah terkait dengan kesalehan. Nah, Paulus berulang kali menekankan pada beberapa surat tentang kata kesalehan. Mengapa? Yaitu Paulus sedang menunjuk kepada para pemimpin yang sudah dewasa rohani. Ya, kalau dibaca dari ayat pertamanya, itu ada orang-orang yang siap untuk menjadi para penilik atau tim besuk gitu ya. Melihat kenapa jemaat tidak datang. Lalu juga para diaken yang memperhatikan kebutuhan jemaat Tuhan. Dia mulai diberikan tanggung jawab. Tetapi apakah hanya diberikan tanggung jawab? Tidak. Ada standar, ada kualitas-kualitas yang harus dipenuhi. Nah, mengapa? Agar surat-surat yang pertama terpusat pada Injil kasih karunia tidak terpisah dari perbuatan kita. Jadi ada orang-orang yang sedang mencoba memisahkan pengajaran Paulus tentang kasih karunia dari perbuatan. Seolah-olah perbuatan itu bertentangan dengan iman kekristenan. Coba kita lihat Efesus 2 ayat 8 dan 9. Dari mana keselamatan? Yaitu dari hasil iman. Bukan hasil usaha. Tapi itu pemberian. Nah, ketika kita mendengar ayat ini, itu bukan hasil pekerjaan, jangan ada orang yang ketika kita mendengar Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9, apa respon kita? Seolah-olah kita orang Kristen pasif. Hanya duduk dan menerima anugerah keselamatan, betul? Tidak perlu ngapa-ngapain, tidak perlu melakukan sesuatu, betul. Iman itu seperti itu. Kita ini posisi pasif, hanya terima dengan iman, dengan percaya menyambut anugerah. Tetapi apakah teks ini berhenti sampai situ? Ini loh yang sedang menjadi teguran kepada Paulus, kepada orang-orang Kristen yang menganggap bahwa iman di dalam Yesus Kristus itu adalah apa? Murahan, gampangan. Cukup duduk, percaya, terima Yesus, selamat. Tetapi itu salah, tidak benar. Mengapa saudara? Karena jika keselamatan hanya oleh iman dan kita posisinya yang berdiam dan tidak melakukan aktivitas, maka bagaimana Paulus menegur, dikatakan bahwa sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Itu menandakan ada hal yang penting yang perlu menjadi
tolak ukur kita sebagai orang yang mengikuti Yesus. Tidak cukup kita datang beribadah hari Minggu. Jadi perbuatan kita juga terkait. Jadi berkesinambungan ketika kita percaya, lalu dilanjutkan dengan perbuatan kita. Itu alasan. Lalu pertanyaannya, perjalanan Anda dengan Kristus, perubahan-perubahan apa yang sudah terjadi? Kira-kira mari kita ukur. Ketika saya mengatakan saya mengabdi kepada Kristus, kira-kira apa yang sudah dialami, perubahan apa yang dialami? Kalau dari awal kita percaya sampai hari ini belum nampak satu yang berubah, mari kita mulai cek apakah kita sudah sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan atau belum. Dari mana saya bisa tahu bahwa hidup saya berubah atau belum? Ada 14 karakter yang saleh. 14 karakter. Apa saja? Ya, mungkin agak kecil tulisannya. Yang pertama adalah kerendahan hati, kekudusan, kesabaran, kepatutan, kepuasan hati, penguasaan diri, kelemah lembutan, kasih, pengucapan syukur, kesetiaan, kemurahan, sukacita, damai sejahtera, kebaikan. Saya tidak menyertakan ayat-ayatnya. Kalau saya sertakan mungkin kita butuh 1 hari untuk membahasnya. Karena saya mengajarkan ini di satu kelas, saudara, itu tidak cukup dalam satu session pertemuan. Tapi butuh beberapa, karena harus cek setiap pribadi. Apakah ketika saya mengikut Yesus, sudah mengalami perubahan kerendahan hati saya? Apakah saya sudah belajar menerima perlakuan, direndahkan orang dan kita tetap tunduk dan tetap bersuka cita di hati kita tidak terganggu? Waktu kemarin saya menghadiri, diundang oleh salah satu jemaat karena kebetulan saya ada tugas pemuritan di Poso dan mungkin salah persepsi, dikira saya stay di Poso selama 1 bulan sehingga pelayanan kemarin hari Sabtu itu mungkin dibatalkan begitu. Tapi saya tetap hadir, saudara, dan saya masih merasa bahwa ini jemaat saya yang undang dan saya pasti yang berkhotbah begitu, saudara. Apa yang terjadi waktu saya sudah persiapkan semuanya, materinya sudah siap, segalanya saya sudah siap, duduk manis-manis di tempat yang tepat, saudara. Tiba-tiba setelah pujian hampir selesai dan waktunya untuk khotbah, apa yang terjadi, saudara? Ada seorang ibu yang duduk di sebelah saya tidak nyangka, saya pikir juga peserta, ya peserta jemaat begitu. Dia berdiri, saya pikir oh ada keperluan. Tapi apa yang terjadi, saudara? Dia berdiri setelah selesai pujian penyembahan doa dinaikkan, langsung ibu ini khotbah, saudara. Untung saya waktu itu sudah, puji Tuhan saya sudah gitu, saudara. Mari saya sudah buka tab saya, saudara. Tapi ibu ini lebih keras suaranya. Jadi dalam hati, oh ternyata bukan saya. Jadi saya merasa, bagaimana ini situasi, saya juga sudah menyampaikan satu kalimat pembuka. Lalu saya teringat, bagaimana kamu perlu proses kerendahan hati. Apa yang telah kamu pelajari, bisakah praktek hari ini? Mungkin yang menyampaikan bukan orang yang lebih tinggi kedudukannya, mungkin lebih sederhana, dan tidak ada nama. Apakah kamu bersedia untuk duduk, mendengarkan dia khotbah? Wah, itu teguran sangat keras. Dan saya berkata, puji Tuhan, saya sedang belajar karakter kesalehan tentang kerendahan hati. Dan saya mulai tulis khotbahnya. Dan puji Tuhan, khotbahnya bagus. Dan saya mendapatkan berkat rohani dari sana. Seringkali kan merasa diri lebih dari orang lain. Sulit untuk direndahkan. Diperlakukan. Nah, bagaimana itu baru satu karakter. Bagaimana kekudusan. Apakah saya sudah berproses dengan kekudusan. Bagaimana dengan kesabaran. Saya ada istri di sini. Dan bagaimana istri saya melihat kelakuan saya. Saya juga seringkali tidak bisa mengkontrol ketika emosi. Dia ada saksinya. Jadi saya masih berproses terus-menerus bertumbuh dalam kesabaran kepatuhan. Tujuannya apa? 1, menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana pengabdian terhadap Allah selalu memimpin kita kepada kehidupan yang bernilai bagi Allah. Kekristenan tidak cukup hanya kita menampilkan sebuah keahlian kita di dalam melakukan satu
tugas di dalam sebuah gereja. Entah itu kita terlibat di dalam seperti tadi memberikan makanan ya untuk siapa saja, atau kita terlibat di dalam membangun gereja ini atau memperlengkapi gereja ini. Tidak cukup untuk menampilkan seperti itu, tetapi kehidupan yang bernilai itu bagi Allah, Allah lah yang tahu setiap pribadi kita masing-masing. Makanya hari ini mari kita mulai cek perubahan-perubahan apa, kesalahan yang seperti apa yang sudah kita alami. Ada 3 elemen saudara di dalam pengabdian ini. Yang pertama saudara, elemen yaitu takut akan Allah. Elemen yang kedua, kasih Allah. Elemen yang ketiga, kalau kita berkata aku mengabdi kepada Allah, yaitu kerinduan akan Allah. 3 elemen inilah yang perlu Anda ketahui. Karena ini rahasia, sesungguhnya agunglah rahasia kesalehan. Apa rahasianya? Anda dan saya harus tahu. Ada 3 elemen di dalam saat saya mengabdi kepada Allah. Saat saya mendedikasikan kepada Allah. Saat saya menjadi anggota kerajaan surga. Saat saya percaya Yesus, maka saya ada kelanjutan, yaitu perbuatan saya. Agunglah rahasia kesalehan Anda. Setiap saudara harus mengetahui ini. 3 elemen ini, mari kita pelajari secara perlahan-lahan. Agar setiap kita pulang dari tempat ini, sudah tahu tujuan kekristenan yang benar. Bukan asal kita mengikut Yesus tanpa arah tujuan. Yang pertama, takut akan Allah. Sudah bisa cek ayatnya. Cukup banyak. Mari kita lihat. Dari Dia. Roma pasal 11 ayat 36. Dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia segala sesuatu. Yesaya 44 ayat 6, 1 Timotius 1 ayat 17. Dialah yang awal dan yang akhir. Ia kekal dan abadi. Yesaya 40, 12 sampai 14, 1 Yohanes 3 ayat 20, Allah Maha Tahu. Yeremia 23 ayat 24, Allah Maha Hadir. Mazmur 147 ayat 5, Efesus 3 ayat 20, Allah Maha Kuat. Mazmur pasal 102 ayat 28, Yakobus 1 ayat 17, tidak berubah selamanya. Saat kita mendengar Allah yang seperti ini, apa yang timbul di dalam hati kita? Ketika kita tahu Allah itu mempunyai segala-galanya, tidak ada satupun yang tidak dimiliki oleh Dia. Lalu apalagi? Dia yang awal dan Dia yang akhir. Allah Maha tahu keberadaan setiap kita. Allah Maha Hadir dan Maha Kuat dan tidak berubah. Apa yang timbul saat kita menyadari Allah seperti ini? Akan timbul perasaan apa? Ya, takut. Di setiap gerakan hidup kita, ada sesuatu yang tidak beres, Allah tahu. Ada kemunafikan, ada sedikit kesalahan dalam jalan hidup kita, Allah tahu. Allah hadir saat kita ada di tempat yang tidak benar. Dia juga ada di sana. Ketika kita menganggap bahwa ada bagian tertentu dalam hidup kita itu milik kita, kita sadar bahwa segala-galanya miliknya. Makanya Ananias dan Safira waktu memberikan persembahan dengan cacat, Tuhan tidak berkenan karena itu milik Allah sendiri. Mengapa harus menipu? Apakah Allah buta yang tidak tahu sedang menipu Allah? Jadi ketika kita mempunyai kesadaran tentang Allah yang seperti ini, timbul rasa takut. Betul saudara? Nah kalau Anda takut kepada Tuhan dengan cara ini adalah cara yang salah. Mengapa? Karena ini adalah pandangan sudut orang yang belum percaya Yesus. Masih di bawah hukum. Takut dihukum ketika ibadah. Ada kesalahan, ada kekurangan. Tidak dilakukan dengan kekudusan. Apa hukumannya di hadapan Tuhan? Hukuman mati. Dirajam batu. Sangat mengerikan kalau kita mengetahui hanya pada satu sisi Allah itu maha ini. Dan masih di bawah hukum. Akibatnya kita mungkin tidak mengabdi kepada Tuhan. Betul? Ya. Tapi puji Tuhan. Sudut pandang
ketika kita memiliki pengertian yang benar tentang karakter sifat-sifat Allah dan perasaan akan kehadiran Allah, kita menjadi takut akan Allah. Bedanya apa? Waktu saudara dan saya percaya pada Yesus. Artinya timbul di dalam hati saya sikap apa? Menghormati, menghargai. Saat melayani, saya mempersiapkan yang terbaik. Saya harus tahu apa yang saya kerjakan ini bukan untuk saya, tetapi untuk kemuliaan namanya, maka saya perlu persiapkan. Baju sudah saya siapkan dari kemarin. Materi sudah saya baca ulang beberapa waktu yang lalu, sudah mulai saya persiapkan. Waktunya juga bangun lebih awal, lebih pagi, mungkin 2:30, jam 3 saya sudah bangun. Hanya untuk apa? Karena saya tahu bahwa saya harus menghormati Tuhan lebih dari segalanya, bukan untuk menghormati Bapak Gembala dan saudara Jason, ya. Hanya untuk menghormati manusia tapi tidak menghormati Allah. Wah, saya mendapat murka. Ya, tidak menyenang. Tetapi saya takut akan Allah, maka di dalamnya saya menaruh hormat. Rasa syukur saya diberi kesempatan. Sudut yang lain, apa yang menjadi rahasia yang perlu kita ketahui? Bahwa Allah itu kasih. Yohanes 3:16, ekspresi Allah terhadap kasihnya dengan mengorbankan anaknya yang tunggal. Di sudut yang lain kita melihat bahwa di dalam kesalehan elemen ini penting. Yaitu Allah saudara, Allah yang mengasihi setiap pribadi demi pribadi. Jadi saya tulis seperti ini. Apa respon Anda ketika mengerti sepenuhnya keajaiban kasih Allah itu, menyadari bahwa Allah mengasihi Anda secara individu. Nama demi nama Tuhan perhatikan. Makanya bersyukur Anda dan saya menjadi orang Kristen. Karena Allah kita bukan Allah global yang hanya melihat keseluruhan. Tapi detil dari ujung rambut sampai ujung kaki diperhatikan, dikasihi oleh Tuhan. Dipelihara, dicukupkan. Ketika kita dalam pergumulan, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Dia hadir secara pribadi demi pribadi. Berulang-ulang kalau saudara lihat di perjanjian lama. Tuhan senantiasa ada beserta setiap orang demi orang. Luar biasa. Dan yang berikutnya, elemen yang terakhir. Yaitu kerinduan akan Allah. Apa ini kerinduan akan? Yaitu keseimbangan pandangan tentang Allah sebagai yang mulia sekaligus penuh kasih. Dan menganugerahkan motivasi kita kepada kerinduan akan Allah. Kemuliaan mencegah kita meremehkan Allah, kasihnya mencegah kita menjauh dari Tuhan. Begini Bapak Ibu. Coba tampilkan gambar segitiga. Saya mau cerita sedikit saudara, ini penting, ini rahasia. Dan saudara harus tahu, fear of God, takut akan Allah. Sudut awal. Kalau ini hanya satu sisi, Anda tidak mungkin rindu akan Tuhan. Karena Anda akan takut. Sangat mengerikan. Tetapi kalau hanya love of God saja, tanpa fear of God, apa yang terjadi? Anda sembarangan. Mau datang terlambat, mau asal ibadah, maunya saya bersyukur ya ini melihat tadi datang sudah dikasih rundown-nya dan untuk menjaga supaya on time. Kalau saya hanya memandang love of God aja, apa yang terjadi? Saya meremehkan ibadah ini. Saya bisa sembarangan tanpa persiapan saya berdiri di muka mimbar. Karena saya memandang Allah baik, Allah mengasihi saya. Dan itu tidak akan membuat saya rindu akan Tuhan. Tidak ada kerinduan. Bisa saja waktu saya khotbah Anda tertidur dan mulai meremehkan, biarlah ini khotbah apa sih, tentang apa, tidak penting. Karena Anda memandang hanya love of God saja, satu sisi saja. Ini dasar yang satu saja tidak membuat saudara dan saya memiliki kerinduan. Tetapi dua sisi ini ada, akan membangun kerinduan akan Tuhan. Amin. Nah masalahnya seringkali kita tiga-tiganya enggak ada. Hanya ada kerinduan akan Tuhan saja. Bisa kita tanpa takut akan Tuhan dan kasih Tuhan
mempunyai kerinduan? Bisa, tapi kerinduan menurut versi masing-masing. Kerinduannya dibangun menurut selera kita. Tadi saya sudah ceritakan bahwa teks 1 Timotius 3 tadi, 16, itu ada dua. Yang pertama kali itu berita umum tentang keselamatan. Siapa saja yang diselamatkan memperoleh, siapa saja yang menerima Yesus sebagai juru selamat memperoleh keselamatan. Dan berhenti pada sini, maka kerinduan saudara apa? Banyak banget. Bisa Anda datang kepada Tuhan, rindunya apa? Tuhan, saya rindu ikut Tuhan agar hidup saya lebih baik, lebih sukses, lebih ini, lebih itu. Tapi itu semua adalah berkaitan dengan materi dunia, saudara. Pernah Anda lihat, kekristenan kalau saudara doa, waktu Anda berdoa permohonan kepada Tuhan, apa inti doanya? Isinya. Pernah Bapak Ibu perhatikan? Memohon apa? Ya berkat, ya betul ya. Ya kalau sakit ya sembuhkan. Kalau apalagi, kalau susah hiburkan, betul ya. Enggak salah, ini doa umum tetapi itu kerinduan yang salah. Waktu datang kepada Tuhan, apa yang harus kita ucapkan? Kerinduan apa? Iman, saudara. Itu jarang kita doakan. Tuhan, beri aku kekuatan iman saat aku menghadapi pergumulan ini, kekurangan ini. Berikan aku iman yang bisa memindahkan. Tuhan, taruhkan kepercayaan. Berapa banyak orang yang datang kepada Yesus, mencari Yesus untuk disembuhkan. Apakah Yesus menjawab setiap keluh kesah orang itu? Sebetulnya Tuhan tidak sedang menjawab, tapi Yesus sedang memperhatikan iman dari setiap orang. Jangan dibalik, saudara. Waktu kita rindu kepada Tuhan, mencari Tuhan karena kita menaruh rindu untuk iman kita bertumbuh. Di situ banyak sekali terjadi mujizat Tuhan dilakukan. Bukan dibalik waktu kita mengerang karena kesakitan kita. Memang Mazmur menuliskan menuliskan tentang keluh kesah manusia. Tetapi jangan dipandang yang keliru. Waktu mereka datang kepada Tuhan, mereka sedang menyampaikan imannya. Ini yang seringkali miss dalam penyampaian, sehingga orang Kristen datang kepada Tuhan, kerinduannya hanya untuk mendapatkan jawaban doa fisik. Tetapi batinnya kita lupakan. Jadi waktu saya takut akan Tuhan dan ada dasar yang lain, yaitu kasih, karena membuat saya rindu kepada Tuhan. Dan hasilnya apa? Itulah yang disebut pengabdian kepada Allah yang menghasilkan kemuliaan baginya. Bukan kemuliaan bagi saya. Yesus yang harus dimuliakan. Jadi setiap aktivitas saya sudah tahu kesalehan saya. Waktu saya diproses oleh gereja GBI Maranatha, dilengkapi oleh hamba Tuhan yang luar biasa di tempat ini. Relakan supaya 14 karakter yang menyenangkan Allah muncul di setiap pribadi kita. Waktu saya banyak kali menyampaikan hal ini, tidak jarang orang itu sekalipun dia pendeta menolak, saudara. Dia lebih memegang teguh prinsip hidupnya bahwa mengampuni itu melihat situasi tidak mudah. Bahkan sampai kemarin pun saya menyampaikan kepada seseorang untuk bisa membangun hubungan kembali dengan anggota keluarganya. Tetapi ya susah sudah. Mengapa? Karena dia rindu akan Allah untuk memenuhi seleranya. Tapi bukan memenuhi bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan. Hidupnya harus direndahkan. Sulit. Makanya saya bersyukur Bapak Ibu ini berada di gereja yang luar biasa. Yang diproses Tuhan dengan diperlengkapi menjadi orang-orang yang berkarakter. Itu membawa kita mengabdi yang benar. Dan hasilnya saudara keluar dari gereja ini. Waktu membagi makanan, saudara akan berkata, ini kemuliaan bagi Tuhan, bukan saya. Saya nothing. Waktu muncul sifat-sifat diperlakukan yang kurang baik, tetap menampilkan sikap yang memuliakan Tuhan. Saya sedih Bapak Ibu, saya jujur.
Saya sudah hati-hati waktu mengantar mama saya ke stasiun kereta api kemarin untuk pelayanan ke Banyuwangi. Sampai di stasiun, karena antrinya cukup panjang, karena itu mungkin lagi hari Sabtu mungkin banyak sekali orang yang berpergian dengan kereta di Gubeng itu. Saya antri mobil, dipotong saudara. Dalam hati saya, sabar, ya, sabar. Dipotong itu jelas-jelas, jadi antri, jadi ada lowong sedikit langsung diginikan saudara, di bypass gini. Ya, oke, sabar, enggak masalah, tunggu mam, sabar ya, sabar, enggak apa-apa, mungkin dia buru-buru. Tapi apa yang terjadi saudara? Jadi dua mobil itu berhenti sehingga menghalangi, mama saya kan kakinya sudah sulit untuk jalan dengan baik saudara ya. Menghalangi untuk bisa sampai ke trap saudara, jadi nanjak sedikit gini. Mama saya mau turun, tunggu mam, jangan. Resiko, saya lagi setir bagaimana mau juga turun dan bantu ini. Jadi tunggu mam, tunggu. Tapi lama sekali saudara. Dan saya bel, ya, segera maju gitu loh. Jangan terlalu lama, sudah diturunkan penumpangnya lagi ngobrol-ngobrol sama siapa gitu. Tolonglah cepat sedikit. Karena kereta ini kan juga cepat. Saya juga masih ada doa puasa. Tidak maju-maju saudara. Oke, mama saya sudah tidak serantan mau turun lagi saudara. Tunggu. Saya coba atret dan maju paling depan. Coba di depan saja. Ya jangan turun di sini. Waktu saya maju saya mundurkan saudara. Yang depan itu maju hampir tabrakan saudara. Hati saya langsung muara saudara. Tuhan mulai kendalikan. Ayo sabar. Sulit rupanya. Dan saya waktu perjalanan pulang, saya minta ampun Tuhan. Ternyata saya perlu dibangun kembali karakter sabar saya. Hanya diproses sedikit, saya hampir nabrak mobil orang karena buru-buru, kurang sabar. Mari saudara, terbuka di hadapan Tuhan, mau dikoreksi. Siapa saja, saya tidak sedang mengkhotbahkan itu seseorang, tidak. Tapi pribadi demi pribadi, Yesus hadir menyelamatkan, memberi kasihkan nama demi nama. Bukan secara umum gereja ini, tidak. Nama demi nama. Relalah saudara untuk diberi. Itulah yang namanya pengorbanan. Ya, saya membaca saja. Ketika kita hanya menyadari salah satu aspek saja, maka kita tidak akan ada kerinduan kepada Allah. Kalau hanya menyadari kemuliaan Allah, kita menjadi takut kepadanya dan tidak ingin bersekutu dengan erat dengan dia. Kalau hanya menyadari kasihnya, kita mungkin akan menyia-nyiakan kasih tanpa mengetahui nilai kasih itu. Apa kesimpulan? Ketika kita memiliki kerinduan akan Allah, kita mempunyai hubungan yang vital dengan Allah. Sangat vital. Ketika hubungan ini bertumbuh dan mendalam, kehidupan yang menyenangkan Allah adalah hasil kita mulai mengenakan karakternya. Jadi silakan Bapak Ibu memikirkan bagaimana kita perlunya bersama-sama di dalam membangun pengabdian kepada Allah yang menghasilkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah khotbah ini membawa kita mengalami pertumbuhan rohani. Tuhan Yesus berkati.